Hey what's up guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja hingga balik lagi bersama gue Zu yang pasti tetap stay to the santuy. Sesuai yang menang request sebelumnya, kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Ratatouille yang dirilis pada tahun 2007. Tentu aja kebanyakan dari kalian pasti udah pada pernah nonton film Ratatouille kali ini. Akan tetapi karena temanya nostalgia, kemungkinan besar masing-masing dari kalian memiliki kenangan tersendiri. Yang bisa jadi aja pernah ada yang nonton di TV atau dibeliin CD oleh orang tuanya dan sebagai macam hal lainnya. Berhubung sekarang merupakan bulan puasa, kemungkinan besar gue akan rajin upload untuk menemani kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa. Jadi janganlah bongkor-bongkor yang dikarenakan jikalau Anda bongkor, Anda pasti fix akan masuk neraka. Dan bagi kalian yang nggak tahu juga bahwasannya gue tuh sebenarnya ada kegiatan lain selain YouTube, melainkan gue tuh sedang belajar bahasa Jepang dan juga sedang mengambil studi di Jepang. Jadi bagi kalian yang kepo langsung aja subscribe Stay to the Santuy karena gue bakal bikin vlog-vlog gue di situ ya guys ya. Ya udah, daripada kita berlama-lama lagi mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa intro dulu cuy. Scene pun dimulai di sebuah pedesaan di mana di sana hiduplah sekelompok tikus yang sangat amat menjijikan, ya dimana salah satunya bernama Remy. Remy ini bukanlah seperti tikus pada umumnya, melainkan tikus yang berbakat di mana ia memiliki sebuah indera yang disebut sebagai indera penciuman dan bisa membedakan di mana makanan yang diracun dan makanan yang enggak. Tentu saja hal itulah yang dimanfaatkan oleh teman-temannya jikalau mereka menemukan makanan dari tong sampah dan menghampiri Remy sebagai alat pendeteksi. Remy ini memiliki seorang kakak yang bernama Emil dan juga seorang ayah yang merupakan pemimpin dari koloni tikus mereka. Hingga sampailah di suatu hari di mana mereka yang sedang memungut makanan di tong sampah, tanpa diduga sang ayah ini ingin memakan apel yang ia temukan, namun hal itu dicegah oleh si Remy. Remy lantas mengatakan bahwasannya apel itu sendiri telahlah diracun, hingga sang ayah yang melihat potensi anaknya pun langsung terpesona akan hal tersebut. Akibat hal itu sendiri, bukan hanya temannya saja yang sekarang mengecek makanan kepada si Remy, melainkan satu koloni. Di malam harinya kita pun diperlihatkan perbincangan di antara keluarga yang dimana ternyata Remy ini berbeda pendapat dengan sang ayah. Di mana Remy sebenarnya menginginkan makanan yang langsung fresh yang berasal dari dapur manusia. Akan tetapi sang ayah melarang keras si Remy untuk pergi ke dapur manusia yang dikarenakan manusia dianggap oleh ayahnya si Remy sebagai villain. Hingga menurut sang ayah jikalau Remy ini face to face dengan manusia, Remy dijamin pasti akan meninggal. Maka dari itulah sang ayah pun mengusuli hal simpel kepada si Remy untuk mencari makanan di tong sampah yang mereka tuh nggak perlu face to face dengan manusia. Tentu saja akibat hal itulah yang membuat tindakan si Remy ini semakin jauh, di mana di malam harinya Remy pergi ke dapur manusia untuk mencari makanan-makanan fresh, hingga suatu ketika tiba-tiba ia ini melihat sebuah channel TV yang menampilkan sebuah koki yang bernama Gustav. Di mana Gustav mengajarkan bagaimana caranya memasak dan juga menyampurkan beberapa jenis makanan yang tentu saja semalam full Remy menonton channel TV tersebut. Dan gak lama kemudian muncullah iklan Zoo dan juga backsound IndiHome. Di keesokan harinya, Remy yang telah belajar bagaimana caranya memasak dengan si Gustav memutuskan untuk masak sendiri dengan memasak mushroom. Setelah ditemukan, Emil dan juga Remy pun memanggang mushroom tersebut hingga gak lama kemudian mereka berdua pun tersambar oleh petir yang mengakibatkan mushroom pun pada akhirnya mateng. Sesaat dilihat dirasa ada yang kurang yaitu kunyit, Remy pun langsung mengajak Emil masuk ke dalam dapur manusia. Setelah menemukan kunyit itu, tanpa diduga tiba-tiba berita TV menampilkan tentang kematian Gustav, yaitu idola dari si Remy. Kematian dari Gustav sendiri diakibatkan oleh seorang kritikus makanan yang bernama Anton Ego. Jadi simpelnya Gustav sendiri memiliki restoran bintang 5, namun bintang itu hilang satu ketika di-review jelek oleh Anton Ego. Tentu saja Gustav yang shock mendengar kritikan keras dari Anton Ego pun pada akhirnya terkena serangan jantung dan tewas saat itu juga. Akibat koki yang diandalkan di restoran itu pun tewas, sesuai tradisi bintang akan dihilangkan satu lagi, jadi restoran Gustav sekarang menjadi bintang 3. Remy yang bersedih dikagetkan dengan bangunnya nenek-nenek penghuni rumah yang mengakibatkan nenek itu pun langsung mengambil shotgun dan jump shoot menembaki Remy dan juga Emil. Mereka pun menggocek ke sana kemari dan juga menggunakan glowwall untuk menyelamatkan diri dari tembakan nenek-nenek tersebut dan berhasil masuk ke dalam markas yang ternyata berada di atap rumah tersebut. Namun gak lama kemudian, tiba-tiba sang ayah yang menyadari koloninya dalam bahaya pun langsung berteriak EFD atau dengan istilah kata lain evakuasi darurat. Mereka semua pun langsung berlari ke hulu sungai di mana di sana ternyata ada sebuah kapal yang telah disiapkan agar mereka bisa pergi ke tempat yang baru. Namun di sisi lain ternyata Remy masuk lagi ke dalam rumah untuk membawa buku dari si Gustav yang dimana ia juga berhasil menyusul kawan-kawannya.
Namun tanpa diduga, tiba-tiba sang nenek pun muncul dengan menggunakan shotgun jump shoot-nya yang dimana ia pun menembak ke arah Remy namun meleset, yang membuat sebuah gelombang air dan kawanannya agak jauh lebih cepat dan Remy tertinggal di belakang. Remy yang berusaha mengejar kawanannya tidak berhasil dan malahan menemukan sebuah pertigaan. Remy yang kebingungan memutuskan untuk mengambil jalan kiri hingga gak lama kemudian ternyata ia ini salah jalan dan ya you know lah. Sampailah di suatu ketika di mana Remy yang kesepian dan juga kelaparan memutuskan untuk berpuasa. Remy yang sedang melihat halaman demi halaman tanpa diduga tiba-tiba gambar dari Gustav ini hidup yang mengakibatkan Gustav memberikan kata-kata motivasi kepada si Remy. Tentu saja akibat perkataan dari Gustav membuat si Remy ini kembali termotivasi dan dengan cepat ia pun pada akhirnya berhasil menemukan jalan keluar dari gorong-gorong itu dan ia pun menyadari selama ini ia berada di bawah kota Paris. Setelah dilihat ke sana kemari, Remy pun melihat ada restoran Gustav di sampingnya yang sekarang berbintang 3. Kita pun langsung beralih ke kitchen restoran Gustav di mana di sana terlihatlah bahwasannya masing-masing dari koki sedanglah sibuk. Di sana juga ada seseorang yang bernama Linguini yang ingin mendaftar pekerjaan di tempat tersebut. Oh iya, Linguini juga merupakan anak dari Renata yang dimana Renata merupakan kekasih dari Gustav. Skinner yang merupakan kepala chef di tempat itu awalnya ingin menolak Linguini namun karena paksaan dari rekan-rekannya untuk menerima Linguini, ia pun terpaksa menerima Linguini. Namun memberikan job yang sangat amat rendah yaitu tukang bersih-bersih. Dengan senang hati Linguini langsung menerima job itu yang dimana ia langsung bekerja saat itu juga. Dari kejauhan Remy ternyata memperhatikan akan hal itu bersama juga dengan Rosie Gustav. Remy juga tanpa sengaja melihat blunder yang dilakukan oleh Linguini di hari pertama kerjanya yang dimana ia menyenggol sup hingga terjatuh. Dengan cepat, Linguini yang panik pun langsung membuat sup itu ulang namun dengan teknik yang asal-ngasal membuat si Remy ini geram ketika melihat akan hal tersebut. Dari situlah Remy pun memutuskan untuk terjun langsung yang dimana ia awalnya hanya menaruh sedikit rempah-rempah saja untuk membuat sup itu merasa enak. Namun dirasa hal itu sendiri merupakan hal yang menyenangkan, Remy pun gak jadi keluar dan malahan muter balik dimana ia jauh lebih menaruh banyak sekali rempah-rempah yang membuat sup itu pun jauh lebih enak. Tanpa diduga, Remy yang sedang asik memasak sup itu dipergoki oleh Linguini yang dengan cepat Linguini langsung menangkap tikus tersebut. Skinner yang lewat tanpa sengaja melihat Linguini yang memegang centong di mana ia ini mengira bahwasannya si Linguini telah berani lancang memasak. Ia pun lantas marah-marah yang dikarenakan job dari Linguini adalah kebersihan bukanlah memasak hingga tanpa diduga sup itu pun dibawa dan dihidangkan kepada pelanggan. Dari situlah ketegangan pun pada akhirnya terjadi yang dimana ternyata pelanggan itu bukanlah pelanggan biasa melainkan kritikus makanan. Dan ia pun langsung menilai sup yang ia makan di restoran Gustav merupakan sup yang paling enak dan ia pun langsung menyuruh pelayan menyampaikan akan hal itu kepada koki. Dengan cepat pelayan itu pun langsung menyampaikan akan hal itu kepada semua orang yang berada di kitchen dan semua orang yang berada di kitchen pun langsung terdiam. Skinner yang akan tetap memecat Linguini namun dicegah oleh Colette yaitu salah satu koki wanita yang berada di sana. Colette juga mengatakan kepada Skinner untuk menaikkan jabatan dari si Linguini sebagai koki dan juga OB di tempat tersebut. Karena Skinner merupakan kepala chef di tempat itu dan gak mau citranya buruk, ia pun pada akhirnya terpaksa menaikkan jabatan dari Linguini. Saat Remy ingin keluar dari dapur, tanpa diduga ia ini dikejutkan oleh Skinner yang memergokinya dan dengan cepat langsung menyuruh semua orang untuk menangkap tikus itu dan juga membunuhnya. Dan yang berhasil menangkap si Remy adalah Linguini yang dimana Linguini langsung diperintahkan keluar untuk membunuh si Remy. Di tepian sungai, ia pun langsung memantapkan hasratnya untuk membunuh si Remy namun ternyata Linguini ini gak bisa membunuh si Remy. Yang dikarenakan Linguini ini menyadari bahwasannya dirinya nggak bisa memasak dan yang memasak sup sebelumnya adalah si Remy. Di saat itulah Linguini pun berkata-kata kepada si Remy namun tanpa diduga ternyata Remy mengerti apa yang dikatakan oleh si Linguini. Dari situlah ia pun berusaha bekerja sama dengan si Remy agar dirinya nggak dipecat. Remy yang seakan setuju dengan hal itu, mereka berdua pun langsung pulang ke rumah. Sekilas rumah Linguini terlihat menyedihkan namun ternyata memiliki pemandangan yang sangat amat indah. Di keesokan harinya, Linguini yang baru saja terbangun dari tidurnya tanpa diduga ia ini menyadari bahwasannya Remy telah membuatkan telur untuk dirinya. Namun ternyata telur itu sendiri nggak halal melainkan Remy telah mencuri rempah-rempah itu dari tetangganya. Dirasa jam sudah mulai mepet, ia pun langsung mengajak Remy untuk pergi bekerja yang dimana Remy disimpan di belakang bajunya. Tentu saja hal itu sendiri membuat Linguini ini geli-geli sendiri yang mengakibatkan mereka harus mencari cara lain. Mereka berdua yang sedang berpikir dikejutkan dengan Skinner yang tiba-tiba muncul di mana Skinner ini men-challenge Linguini untuk membuat sup yang kemarin malam. Linguini yang tertantang langsung dengan cepat ingin membuat sup itu kembali namun terlihatlah bahwasannya mereka berdua yang gak kompak jadi Linguini ini terlihat awkward.
Ia pun memutuskan untuk izin sebentar ke toilet, di mana di sana mereka berdua pun memutuskan untuk mencari cara bagaimana si Remy ini tidak terlihat, namun Remy bisa menunjukkan bagaimana caranya bikin sup. Dan setelah dipikir-pikir, ya beginilah caranya. Oh, that's strangely involuntary. Crazy idea. Okay. No. Whoa. 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 Latihan panjang pun dilakukan oleh si Remy dan juga Linguini hingga suatu hari ia pun berhasil membuat sup yang di-challenge oleh Skinner sebelumnya. Skinner lalu memerintahkan Linguini untuk belajar masakan-masakan lain kepada si Colette dan jangan hanya bisa memasak sup saja. Linguini pun langsung menghampiri Colette untuk mendapatkan materi-materi baru, namun terlihatlah bahwasannya Colette merupakan orang yang tegas dan tidak suka bermain-main. Di ruangannya kita pun diperlihatkan Skinner yang membaca surat yang dikirimkan untuk dirinya. Di mana dari salah satu surat itu ternyata ada surat wasiat dari Renata yang mengatakan bahwasannya Linguini ini merupakan anak dari si Gustav. Jadi secara nggak langsung Gustav dan juga Renata melakukan sebuah perselingkuhan di luar hubungan yang mengakibatkan Linguini pun terlahir. Tentu saja Skinner yang mendengar kabar itu pun cemas, yang dikarenakan seharusnya selama 2 tahun jikalau Gustav nggak memiliki keturunan, restoran itu akan menjadi miliknya. Namun karena Gustav ini memiliki keturunan, jadi secara nggak langsung restoran itu akan turun ke Linguini. Pengacara Skinner yang baru saja tiba di sana menyuruh si Skinner ini untuk diam aja terlebih dahulu dan jangan mengungkapkan apapun. Pengacara dari Skinner juga mengambil topi chef dari si Gustav dan juga mengambil sehelai rambutnya untuk memastikan DNA dari si Linguini ini akankah sama dengan DNA si Gustav. Sementara itu kita pun diperlihatkan Linguini yang sedang diajarkan berbagai macam hal-hal baru oleh si Colette tentang bagaimana caranya menjaga kebersihan, tips-tips makanan yang bagus dan juga hal-hal lainnya. Beberapa hari pun berlalu di mana kita ini diperlihatkan bahwasannya ada seonggok pelanggan di restoran Gustav yang mungkin merupakan seorang langganan, di mana ia ini seakan merasa bosan dengan menu yang itu-itu aja. Ia lalu men-challenge bahwasannya ia akan memesan makanan yang belum ada di menu. Sang pelayan pun dengan cepat langsung menyampaikan akan hal itu kepada orang-orang yang berada di kitchen. Mereka semua yang berada di kitchen pun merasa panik karena kematian Gustav, nggak ada lagi orang-orang yang bisa menciptakan menu-menu baru. Skinner yang menyadari kesempatan dalam kesempitan itu pun langsung menyuruh Linguini dan juga Colette untuk membuat menu baru itu, dan jikalau gagal Linguini akan dipecat. Setelah mendengar akan hal itu, Colette dan juga Linguini pun langsung membuka resep milik si Gustav di zaman dahulu, di mana di sana mereka pun tertarik dengan sebuah menu yang disebut sebagai daging anak sapi ala Gustav, yang dimana menu itu ternyata belumlah sempurna. Mereka pun berusaha meracik menu itu dan terjadilah perbedaan pendapat antara Remy, Linguini dan juga si Colette. Di mana Remy dan juga Linguini ingin memasukkan sup namun dicegah oleh Colette, hingga pada akhirnya Remy dan juga Linguini memaksakan untuk menaruh sup tersebut di atas daging ayamnya. Dan wala, ternyata pelanggan menyukai akan menu itu dan semua pelanggan yang berada di sana pun juga ikut memesan menu tersebut. Keberhasilan mereka berdua pun langsung dirayakan oleh koki-koki lainnya, termasuk juga dengan Remy yang diberi makan enak di luar restoran. Di luar restoran, Remy yang sedang bersantai tanpa diduga dikejutkan dengan kakaknya, yaitu Emil yang ternyata sedang mencari makanan sisa di tempat tersebut. Tak tega, Remy pun mencuri beberapa makanan yang berada di gudang, di mana makanan itu diserahkan kepada kakaknya agar kakaknya bisa makan enak gitulah, hingga pada akhirnya Remy pun diajak oleh si Emil ke koloninya sebentar saja. Sang ayah yang senang melihat si Remy pun langsung mengadakan pesta besar-besaran di koloninya untuk merayakan kembalinya si Remy. Namun ya, di tengah perbincangan Remy dan juga sang ayah lagi dan lagi terlibat perbedaan pendapat, yang dimana Remy lebih suka hidup dengan manusia. Sang ayah yang gak perlu banyak omong langsung mengajak Remy ke sebuah tempat yang ternyata tempat itu sendiri merupakan toko racun tikus dan juga jebakan tikus. Sang ayah langsung mengatakan di sana bahwasannya inilah akibat tikus terlalu dekat dengan manusia, namun Remy sendiri menyangkal akan hal tersebut. Di saat itulah Remy pun langsung berkata kepada sang ayah bahwasannya ia akan menentukan masa depannya sendiri dan meninggalkan sang ayah yang berada di sana. Sehabis akan hal itu, di keesokan harinya Remy pun tiba di restoran, di mana ia ini menemukan Linguini yang sedang tertidur. Dengan cepat ia pun mengendalikan tubuh dari Linguini, yang dikarenakan Colette tiba di sana untuk mengecek apa yang sedang terjadi. Ketika melihat dapur yang sangat amat bersih, Colette pun langsung mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh Linguini, namun tanpa sengaja Linguini yang tertidur mengorok di depan si Colette. Tentu saja hal itu sendiri membuat si Colette yang merasa ilfil pun langsung menojok si Linguini dan langsung pergi dari tempat tersebut. Linguini yang sudah tersadar langsung dengan cepat mengejar si Colette, di mana di sana kita pun mengetahui bahwasannya Colette dan juga Linguini ini saling menyukai hingga ya you know lah. No. Yeah.
Di rumahnya, kita pun diperlihatkan Anton Igo yang sedang menulis kritikan untuk salah satu restoran, namun tanpa diduga tiba-tiba sang asisten langsung masuk ke dalam. Di sana, sang asisten mengatakan bahwasannya restoran Gustav sekarang semakin berjaya dan juga mendapatkan banyak sekali pelanggan. Tentu saja, Anton Igo yang mendengarkan hal itu langsung merasa tertarik dan mengatur sebuah jadwal agar pergi ke restoran Gustav kembali. Beralih kembali ke restoran, di mana di sana kita ini diperlihatkan Skinner yang dihampiri oleh pengacaranya, dan sang pengacara pun mengatakan bahwasannya memang benar Linguini merupakan anak dari Gustav. Dan ya, secara hukum restoran ini harus sesegera mungkin dikasih kepada Linguini. Namun Skinner yang gak mau hal itu terjadi berusaha mencari berbagai macam jenis cara agar bisa menyingkirkan Linguini. Di malam harinya, kita pun diperlihatkan Remy, Linguini, dan juga Colette yang sedang jalan-jalan, namun tanpa sengaja si Remy ini terpental. Dan di saat itulah Remy pun seakan galau yang dikarenakan dia ini seakan gak dianggap oleh Linguini. Dan di malam itulah Remy pun memutuskan untuk pulang ke rumah koloninya. Di keesokan harinya kita pun diperlihatkan Remy yang ingin masuk ke dalam restoran, namun tanpa diduga tiba-tiba muncullah sang kakak yaitu Emil yang tiba di sana bersama teman-temannya. Mau gak mau Remy pun harus memberikan mereka makanan karena gak enak yang dimana Remy langsung menyusup masuk ke dalam restoran, namun ternyata gudang penyimpanan makanan digembok. Karena nggak ada pilihan lain, Remy pun memutuskan untuk masuk ke dalam ruangan Skinner, di mana di sana ia pun berhasil menemukan kunci tersebut. Namun di saat itu Remy bukan hanya berhasil menemukan kunci, melainkan menemukan sebuah fakta bahwasannya Linguini merupakan anak dari si Gustav. Dengan melalui surat wasiat yang ditinggalkan oleh Renata, akan tetapi tiba-tiba muncullah Skinner yang masuk ke dalam ruangannya dan memergoki si Remy. Dengan cepat Remy pun pergi dari sana dengan membawa surat wasiat itu hingga kejar-kejaran pun terjadi. Skinner yang kebasahan akibat tercebur sebelumnya langsung kembali ke ruangannya, namun ia ini terkejut ketika melihat Linguini yang berada di sana. Skinner yang marah-marah langsung mengusir Linguini dari ruangannya, namun hal itu sendiri dikonter oleh Colette yang menunjukkan surat wasiat. Dan ya, tepat sekali Skinner pun langsung dipecat dari kerjaannya. Berita pun langsung viral di mana-mana tentang restoran Gustav yang sekarang jatuh ke anaknya yaitu koki yang berbakat yang bernama Linguini. Beberapa hari pun berlalu di mana kita ini diperlihatkan Linguini yang mengalami perubahan nasib 90 derajat jauh berbeda dibanding sebelumnya. Dan Remy juga terkena cipretan akan hal tersebut. Di suatu hari, kita pun diperlihatkan Linguini yang diwawancarai mengenai inspirasi dan juga menciptakan berbagai macam jenis makanan yang gak ada di menu. Linguini awalnya dengan santai menjawab semua pertanyaan itu, namun gak lama kemudian tiba-tiba suasana berubah 160 derajat. Dengan kemunculannya Anton Igo yang berada di tempat tersebut, yang dimana tiba-tiba suasana pun langsung hening. Seketika itu jugalah Anton Igo pun mengatakan kepada Linguini bahwasannya ia akan kembali di keesokan harinya dan menyuruh Linguini untuk menyiapkan makanan yang paling enak. Di ruangannya kita pun diperlihatkan Remy dan juga Linguini yang terlibat cekcok sedikit akibat si Remy ini nggak terima karena Linguini terlalu mengagung-agungkan Colette di wawancara sebelumnya. Remy yang kesal akibat Linguini tak kunjung meminta maaf kepada dirinya langsung memain-mainkan rambut Linguini, yang tentu aja hal itu semakin memanas dan Remy pun ditaruh di luar. Dan tanpa diduga ternyata ada sang kakak Emil dan juga teman-temannya yang memperhatikan akan hal itu, hingga Remy yang sudah kesal kepada Linguini pun langsung menyuruh sang kakak untuk memanggil ayahnya dan juga koloninya. Hingga mereka semua akan merampok gudang makanan di malam ini. Tengah malam pun tiba di mana kita ini diperlihatkan bahwasannya para tikus sudah mulai menjalankan aksinya untuk membobol gudang makanan. Lalu hal yang tidak diduga-duga pun terjadi di mana kita ini diperlihatkan Linguini yang kembali ke restoran untuk meminta maaf kepada si Remy. Akan tetapi karena kecerobohan si Emil membuat si Linguini ini sadar bahwasannya Remy ternyata membawa koloninya untuk mencuri makanan di gudang. Tentu aja Linguini yang melihat akan hal itu pun merasa kesal kepada si Remy dan langsung mengusir Remy berserta juga dengan koloninya. Hari yang sudah dinanti-nanti pun tiba di mana kita ini diperlihatkan Linguini yang masih ngeblank dan juga nggak bisa memberikan kata-kata motivasi kepada koki-koki yang lain. Remy sendiri hanya bisa geleng-geleng kepala memperhatikan akan tingkah laku dari si Linguini. Sang kakak langsung memanggil adiknya yaitu Remy karena ada sebuah keju di sebuah tempat, namun ternyata tempat itu sendiri merupakan jebakan tikus dan Remy dengan cepat langsung menyelamatkan kakaknya. Skinner yang udah menyadari bahwasannya dalang dari semuanya adalah si Remy langsung dengan cepat menyekap si Remy dan memasukkannya ke dalam bagasi. Beralih ke dalam restoran di mana di sana kita ini diperlihatkan Anton Igo yang sudah berada di tempat tersebut dan memesan sebuah menu yang disebut sebagai perspektif.
Setelah dicari oleh sang pelayan, ternyata perspektif nggak ada di dalam menu. Dengan artian kata lain, Anton Ego ingin makanan gebrakan baru atau makanan yang belum ada di menu. Dengan terkikih-kikih, sang pelayan pun menyampaikan akan hal itu kepada semua orang yang berada di kitchen dan tentu aja semua orang langsung menatap kepada Linguini. Beralih lagi kepada Remy yang nampaknya sudah pasrah dengan hidupnya, namun tanpa diduga sang kakak yaitu Emil dan juga sang ayah berhasil menyelamatkan dia dari bagasi termasuk juga dari kandangnya. Di restoran kita pun diperlihatkan keadaan yang sedang kacau balau karena beberapa customer meminta menu-menu baru yang tentu aja hal itu harus ditangani oleh Linguini langsung. Namun Linguini nggak bisa berbuat apapun yang tentu aja Linguini pun langsung masuk ke dalam ruangannya karena bingung harus gimana. Di sisi yang bersamaan kita pun diperlihatkan Remy yang memaksa masuk ke dalam restoran namun berusaha dihentikan oleh sang kakak dan juga sang ayah. Namun tiba-tiba Don't touch him! seketika itu jugalah Linguini pun berusaha menjelaskan dari awal sampai akhir tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya Linguini sendiri nggak pandai bermasak, melainkan yang pandai bermasak adalah sang tikus yang bernama Remy. Setelah dijelaskan panjang lebar oleh si Linguini dan ya semua teman-temannya malahan meninggalkan dirinya termasuk juga dengan Colette. Setelah melihat semua kenyataan itu, Linguini yang entah harus berbuat apa lagi langsung memutuskan untuk diam di ruangannya. Remy yang hampir saja ikut-ikutan putus asa, namun tanpa diduga sang ayah dan juga sang kakak pun tiba di sana untuk menyemangati si Remy. Sang ayah langsung memanggil semua koloninya untuk membantu Remy dalam menjalankan aksinya untuk menyiapkan makanan. Karena ia tahu betul tekad dari si Remy yang gak bakal menyerah di saat ini juga. Namun di tengah pidato sang ayah yang melegenda, tanpa diduga tiba-tiba inspektur kesehatan pun tiba di ruangan kitchen itu hingga melihat banyak sekali tikus yang berada di tempat tersebut. Remy langsung memerintahkan beberapa kelompok untuk mengejar inspektur kesehatan itu karena akan menghalangi misi mereka. Dan gak butuh banyak waktu, inspektur kesehatan itu berhasil dibungkam dan juga dikurung. Dilanjutkan dari Remy yang membagi beberapa kelompok tikus menjadi 6 di mana ada yang memasak, memotong, dan juga melakukan hal-hal lainnya. Linguini yang melihat tekad kuat dari si Remy memutuskan untuk kembali bersemangat yang dimana ia langsung merubah profesinya menjadi pelayan. Di tengah-tengah para tikus yang sedang memasak, tanpa diduga tiba-tiba si Colette ini kembali yang tentu aja hal itu membuat si Linguini ini merasa senang. Karena Colette ternyata masih peduli terhadap dirinya. Sehabis akan hal itu, Colette, Remy, dan juga Linguini pun berkumpul di mana mereka bertiga mendiskusikan apa hidangan yang akan disajikan untuk Anton Ego. Di saat itulah Remy pun langsung mengusulkan sebuah nama makanan yang disebut sebagai ratatouille. Namun cara masaknya merupakan cara masak yang dibuat oleh si Remy itu sendiri. Setelah siap, hidangan ratatouille pun langsung disajikan kepada Anton Ego. Hingga final the moment inilah yang dirasakan oleh Anton Ego. Skinner yang ternyata memesan menu yang sama seperti Anton Ego, ceritanya pengen komplain ke dalam dapur, namun tanpa diduga ia ini kaget ketika melihat banyak sekali tikus yang berada di ruangan tersebut. Dan ya you know lah, dia pun berujung dibungkam. Beralih kembali kepada Anton Ego yang berterima kasih kepada Linguini karena dia ini telah memberikan makanan yang paling enak untuk dirinya. Namun Linguini ini mengatakan bukan dialah chefnya, hingga si Anton Ego pun berkata siapa chefnya dan ia ingin bertemu dengan chefnya. Linguini pun kembali ke kitchen dan dari situlah dia pun keluar bersama si Colette, di mana Colette ini mengatakan kepada Anton Ego jikalau ia ingin bertemu dengan chefnya tunggu sampai semua pelanggan pulang. Setelah semua pulang, dari situlah kita pun diperlihatkan Linguini yang memperlihatkan chefnya kepada si Anton Ego yang dimana chefnya adalah si Remy. Dari situlah ia pun menjelaskan hal-hal bagaimana caranya ia memasak bersama si Remy. Namun raut wajah dari Anton Ego yang gembira tiba-tiba menghilang hingga dari situ ia pun berterima kasih kepada Linguini, Colette, dan juga si Remy lalu pergi dari restoran tersebut. Di keesokan harinya, kritikan dari Anton Ego pun keluar di mana kita ini diperlihatkan bahwasannya Anton Ego ternyata menyukai masakan yang berada di restoran Gustav. Dan arti restoran dari Gustav yang siapa saja bisa memasak itu merupakan arti yang sangat amat luas sampai saja tikus bisa memasak. Restoran Gustav sendiri ditutup total yang dikarenakan ada laporan dari inspektur kesehatan mengenai tikus di dalam restoran tersebut. Sehabis akan hal itu, Ego pun memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya yaitu kritikus makanan dan berinvestasi di sebuah restoran kecil. Dan ternyata restoran itu merupakan restoran dari Remy, Colette, dan juga Linguini.
yang dinamai La Ratatouille, dan film pun berakhir. Dan bagaimana nih guys menurut kalian film Ratatouille kali ini? Akankah kalian suka atau enggak? Jadi jangan lupa tinggalkan komen kalian di kolom komentar agar gue bisa lihat bahwasannya kalian suka atau enggak. Bagi kalian yang memiliki film-film keren, monggo atuh langsung aja ke kolom komentar biar gue bisa lihat film yang kalian request dan gue akan menonton film itu terlebih dahulu. Ya udah, gue Zu pamit undur diri dari hadapan kalian dan sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Bye bye.